Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, senang sekali pada sore hari ini saya bisa kembali hadir menyapa para pemirsa Kormaku, kajian online Ramadan bersama dengan Khairul Ummah. Sahabat, para teman-teman semuanya, anak-anakku, para santri, para pemirsa Kormaku yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Di tengah musibah-musibah yang saat ini menimpa kita semua, di tengah berbagai macam persoalan yang menimpa bangsa ini, kita masih bisa merasakan kegembiraan karena bertemu dengan bulan puasa Ramadan. Ini bulan yang mulia, bulan yang luar biasa, bulan yang memberikan kepada kita kesempatan untuk menempa diri, ya. Bulan yang bisa membuat kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bulan yang luar biasa, dan saya berharap bahwa para pemirsa Kormaku juga senantiasa bisa bersabar atas setiap permasalahan-permasalahan yang saat ini menimpa baik secara individu maupun menimpa umat Islam secara umum. Banyak saudara-saudara kita, entah itu tetangga kita atau saudara-saudara yang lain, mereka ditimpa musibah dengan kesulitan ekonomi. Ya, ketika kita baca berita-berita, kita lihat saking tidak mampunya untuk mencari nafkah, ada yang harus tidur di jalanan. Dulu ketika musibah corona ini belum muncul, ya, mereka masih bisa bekerja, masih bisa tinggal di meskipun hanya kontrakan. Tetapi sekarang ketika musibah itu datang, ketika COVID-19 ini datang, maka banyak yang tidak bisa bekerja, sehingga akhirnya mereka tidak kuat untuk membayar kontrakan saja, tidak kuat. Sehingga kita lihat sekarang ini banyak sekali kita saksikan saudara-saudara kita, mereka harus tidur di jalanan, mereka membawa serta anak istrinya tidur di pinggir-pinggir jalan. Ini adalah sebuah fakta yang mau tidak mau harus kita akui ini terjadi. Bukan hanya mereka, bahkan di sekitar kita juga, orang-orang terdekat kita, barangkali tetangga kita, belakang rumah kita, samping kiri kita, kanan kita, ada juga banyak yang mengalami kesulitan. Ada yang berterus terang, ada yang diam saja, malu untuk meminta. Tetapi semuanya terjadi. Yang harus kita lakukan saat ini apa? Ya, di samping kita melakukan usaha maksimal, tentu harus ada sabar. Kaum muslimin yang mengaku beriman tentu harus punya kesabaran yang lebih dibanding mereka yang tidak beriman. Ya, sabar, habasan nafs anil jaza. Ya, jadi menahan diri dari berkeluh kesah. Seorang muslim ketika dia punya iman, maka tidak layak untuk berkeluh kesah, apalagi berkeluh kesah kepada sesamanya. Sabar, ya, perwujudan dari sabar ini tentu adalah meninggalkan keluh kesah akibat penderitaan yang berat ini. Ini harus ditinggalkan. Tarkus saqwa min alamil balwa li ghairillah wala ilallah. Dan perwujudan dari sabar ini meninggalkan keluh kesah, ya, akibat beban yang berat kepada selain Allah, dan
bukan kepada Allah. Jadi kalau berkeluh kesah kepada selain Allah, maka itu tidak boleh. Hanya yang diperbolehkan itu berkeluh kesahnya kepada Allah SWT. Ketika kita mengalami penderitaan, saat ini terjadi bukan hanya di orang seperti kita, mungkin yang hampir merata. Terjadi musibah seperti itu, maka yang harus dilakukan berkeluh kesahnya kepada Allah, bukan kepada teman, kepada sahabat, kepada tetangga. Kalau kita berkeluh kesah kepada tetangga, paling tidak akan mendapatkan solusi apa-apa. Yang kita dapatkan hanya teman. Kang, waduh, tidak lancar. Apa tanggapan tetangga yang kita keluh kesahi, paling dia menjawab, waduh sama tuh. Kita juga akhirnya hanya mendapatkan teman saja, dan banyak teman yang susah, tetapi solusinya tidak ada. Baik pemirsa Formaku, pada kesempatan sore hari ini di tengah yang menimpa, kita tetap harus bergembira, dan kesempatan sore hari ini kita akan coba mengangkat tema yakni tentang Ramadan. Ini adalah sebuah tema yang saya rasa sangat jadi ada beberapa pertanyaan ini. Apakah faktanya memang umat ini tidak bertakwa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah memang Ramadan ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk mewujudkan persatuan ini? Nah, kita bahas dari yang poin pertama tadi, bahwa ketika kita ingin melihat apakah umat ini bersatu atau tidak, apakah umat Islam ini saat ini telah bersatu atau tidak, maka kita mulai dari yang pemirsa Formaku, ketika kita menyebut umat Islam, maka umat Islam di sini bukanlah sekedar orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya orang yang ada di dekat kita, kiri kita, kanan kita, depan kita, belakang kita. Di umat Islam itu adalah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika mereka sudah bersaksi seperti itu, maka mereka adalah saudara kita. Mereka itulah umat Islam. Jadi kita mulai dari pengenalan umat Islam dulu. Jadi umat Islam yang saat ini kita anggap sebagai saudara itu bukan hanya umat Islam yang ada di RT kita saja. Umat Islam yang menjadi saudara kita bukan hanya umat Islam yang ada di provinsi kita saja. Umat Islam itu bukan hanya orang yang dalam satu negara dengan kita saja. Yang dimaksud dengan umat Islam itu tidak ada sekat-sekat nasionalisme. Siapapun mereka, selama mereka bersaksi bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka mereka juga sama sebagai umat Islam dan mereka tetap saudara kita. Para sahabat, pemirsa Formaku yang mulia, di ketika kita ingin bahas tentang persatuan umat, maka kita harus pahami dulu bahwa umat Islam itu juga ada di Malaysia. Mereka juga saudara kita. Umat Islam, mereka juga ada di Arab Saudi, Irak, Iran, Palestina. Ada di mana-mana. Dan mereka semuanya yang tersebar di banyak negara, ya, itu semuanya adalah saudara kita. Pandangan yang sama bahwa seluruh umat yang telah bersaksi bahwa Allah lah sebagai Tuhan, sebagai ilah yang satu-satu yang patut disembah, dan Nabi Muhammad sebagai utusan, maka mereka saudara kita. Pemirsa Formaku yang dimuliakan Allah. Baik, kita lanjutkan. Ada iklan sebentar tadi. Kemudian ketika kita sudah sama-sama mafhum tentang umat Islam ini, maka
tentu tidak sulit untuk melihat bahwa memang betul bahwa belum bersatu. Memang betul. Bukan hanya belum bersatu, bahkan umat Islam ini tercerai-berai, lemah meskipun jumlahnya banyak tetapi tidak punya kekuatan apa-apa. Terjajah. Nah, tidak bersatu, tercerai-berai, terjajah. Ya. Ketika kita kaum muslimin di Indonesia mengalami musibah, mengalami bencana, maka umat Islam di tempat lain, sebagian besar dari mereka bisa jadi mereka tidak merasakan penderitaan yang kita alami. Sama seperti halnya ketika umat Islam di Palestina, mereka dibunuh oleh tentara-tentara laknatullah Israel, oleh orang-orang Yahudi. Maka sebagian besar dari kaum muslimin di Indonesia akan menganggap bahwa itu urusan dalam negeri Palestina, tidak dianggap sebagai urusan kaum muslimin. Ketika ada umat Islam di Cina disiksa, ya, dibunuh, maka sebagian besar kaum muslimin di Indonesia kemudian ada yang berpendapat bahwa nggak usahlah ikut-ikut repot-repot ngurusi yang di sana. Kita ini kan di Indonesia, ya. Mereka di sana, itu urusan dalam negeri di sana. Jadi tidak perlu kita repot-repot ngurusi mereka. Jadi banyak sekali kaum muslimin yang masih belum memiliki perasaan islami, perasaan senasib, perasaan bersaudara terhadap sesama umat Islam yang lain. Dianggapnya bahwa penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin di tempat lain itu adalah urusan mereka dan bukan urusan kita. Nah, kita harus senantiasa mengingat bahwa kaum muslimin itu ibarat satu tubuh. Ya. Ketika satu tubuh itu yang satu sakit, maka efeknya akan dirasakan oleh yang lain. Sebagai contoh begini. Jadi penggambaran bahwa kaum muslimin itu ibarat satu tubuh itu sungguh luar biasa sebenarnya. Kita lihat ketika kita kesandung batu, ya. Lagi berjalan, kemudian kesandung batu. Yang kesandung kakinya. Yang mengadu, mulut yang mengadu. Kaki tidak bisa mengadu. Jadi meskipun mulut kita tidak kesandung batu, tetapi mulut kita ikut merasakan sakitnya kaki. Kemudian mata pun ikut mengeluarkan airnya. Air mata mengalir. Meskipun air mata kita tidak kena batu. Meskipun mata kita tidak kena batu. Kaki yang kena, tapi mata yang menangis. Ya, mata yang menangis. Hidung keluar cairan. Keluar ingus karena sakit. Kemudian kepala merasakan pusing. Semua tubuh merasakan sakit. Ketika siang atau sore kesandung, malamnya barangkali ya, seluruh tubuh kita merasakan demam. Kenapa? Ikut merasakan. Nah, inilah sesungguhnya yang harus dirasakan oleh seluruh kaum muslimin, dimanapun berada, ketika ada saudaranya, meskipun lokasinya sangat jauh terpencil sekalipun, ketika ada saudara sesama muslim yang terkena musibah, yang disakiti, dibunuh, diusir, maka sesungguhnya rasa sakit itu harus dirasakan oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Pemirsa kurmaku yang dimuliakan Allah, ini adalah fakta-fakta yang ada di sekitar kita, di mana banyak sekali penderitaan dialami oleh kaum muslimin di seluruh dunia, disebabkan karena tidak adanya persatuan umat. Maka mudah saja bagi musuh-musuh Islam untuk menjajahnya. Mudah saja bagi musuh-musuh Islam untuk menyakiti umat Islam. Kenapa? Karena sebagian besar dari kita tidak peduli dengan nasib yang menimpa kaum muslimin yang lainnya. Padahal Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, ya, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang bangun di pagi hari, barang siapa yang mendapati pagi, walam yahtam bi amril muslimin, dan dia tidak mau memikirkan nasib umat Islam, nasib kaum muslimin, falaysa minhum, maka sesungguhnya dia bukanlah bagian dari mereka. Jadi ketika kita menganggap, ketika kita setiap pagi bangun dan tidak mau memikirkan urusan dari umat Islam yang lain, tidak mau memikirkan urusan kaum muslimin, kepentingan kaum muslimin, maka
kita ini berarti bukan termasuk golongannya orang-orang muslim. Luar biasa. Ini menunjukkan betapa perhatian dari seorang muslim kepada muslim lainnya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sampai-sampai diancam ketika kita tidak memperhatikan urusan itu sebagai bahwa kita bukan bagian dari kaum muslimin. Pemirsa kurmaku yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini adalah fakta di sekitar kita yang kita mafhumi bersama. Ada banyak masalah, ada perpecahan di sana sini, bahkan dalam negara pun ada juga perpecahan di antara umat Islam sendiri. Ya. Kemudian saat ini Islam terpecah, tersekat menjadi nation ya, menjadi negara-negara kecil, lebih dari 50 negara. Masing-masing negara dipimpin oleh kepala negara dan mereka punya kebijakan sendiri-sendiri yang tidak bisa bersatu. Dan ini pada akhirnya menjadikan umat Islam ini menjadi umat yang lemah meskipun jumlahnya banyak. Oleh karena itu, kita akan coba melihat Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk mewujudkan persatuan umat. Apakah bisa? Nah, kita lihat Ramadan. Bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Kemuliaannya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui penuturan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di situ dikatakan, idza jaa Ramadan, jadi ketika Ramadan datang, futihat, maka dibukalah pintu-pintu surga, dibuka ketika bulan Ramadan. Wa ghuliqat abwabun nar, kemudian ditutup pintu-pintu neraka, ditutup. Dan setan-setan pun dibelenggu. Keutamaan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan ini bukan bulan biasa. Ini bukan bulan biasa. Ini adalah bulan yang mulia, bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang sangat luar biasa. Dan bulan ini memang bisa menjadi titik loncat kita ya. Titik loncat itu apa ya? Titik tolak. Titik tolak kita menjadi momentum bagi kita untuk mewujudkan persatuan umat tadi. Dan Ramadan ini adalah bulan ketaatan. Ya, Ramadan ini bulan ketaatan. Apa yang dimaksud dengan Ramadan ini bulan ketaatan? Di bulan Ramadan kita lebih punya keinginan yang kuat, lebih punya ketertundukan kepada Allah itu secara lebih besar ketika ada di bulan Ramadan. Jadi suasana itu berbeda, suasana ketakwaan berbeda. Ketika kita di bulan-bulan luar Ramadan, bukan berarti kita tidak punya ketakwaan, ada ketakwaan, tapi intensitasnya beda dengan ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini misalnya, ini contoh aja sih. Kalau biasanya di luar bulan Ramadan kan kita masih bisa makan, minum, kemudian bagi yang sudah berumah tangga bebas ya. Tetapi di bulan Ramadan ini itu semua dilarang. Dan ternyata kita bisa meninggalkan. Ya. Kita meninggalkan makan, minum, berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Yang di luar bulan Ramadan itu dibolehkan. Di bulan Ramadan itu dilarang. Dan kita bisa meninggalkan itu semua. Ya. Yang halal saja kita bisa tinggalkan. Gitu. Yang halal bisa kita tinggalkan. Apalagi yang haram. Kemudian di bulan Ramadan ini banyak ibadah lebih bersemangat untuk menjalankannya. Salat sunnah, tarawih meskipun rakaatnya banyak, tapi kita tetap bersemangat menjalankannya. Yang sunnah saja. Jadi bulan Ramadan ini memang luar biasa, bulan yang penuh dengan ketaatan. Bulan yang penuh dengan ketaatan. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang halal saja bisa kita tinggalkan ya. Yang halal di bulan luar Ramadan seperti makan, minum bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram. Yang sunnah saja bisa kita jalankan, apalagi yang wajib. Artinya apa? Dengan kemauan besar,
ya, dengan kemauan besar, dengan upaya yang sungguh-sungguh, sebenarnya kita seluruh kaum muslimin itu bisa menjalankan seluruh aturan Allah, hukum-hukum Allah, ya, yang dibebankan kepada kita. Kita bisa menjalankan ketekunan dengan kesungguh-sungguhan, dengan kesungguhan, sehingga puncak dari ibadah saum itu akan bisa kita peroleh. Ya. Puncak dari ibadah saum itu bisa kita peroleh. Apa sebenarnya puncak dari ibadah saum? Nah, puncak dari ibadah saum bagi seorang individu itu kan tercapainya derajat takwa. Ya, tercapainya derajat takwa. Ini puncak pencapaian dari ibadah saum. Apa yang dimaksud dengan takwa di sini? Jadi ini adalah takwa individu. Ya. Ketika seseorang sudah berhasil menjalankan ibadah saum Ramadan, maka dia mendapatkan derajat takwa, yakni dia bisa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi selain derajat takwa tadi, ya, selain takwa yang sifatnya individu seperti itu, ada takwa yang sifatnya kolektif. Ya. Saum Ramadan ini menjadi kurang bermakna jika kita peroleh hanya derajat takwa yang sifatnya individu saja. Derajat takwa yang lebih besar lagi harus diperjuangkan, yakni takwa secara kolektif. Apa yang dimaksud dengan takwa secara kolektif? Jadi takwa secara kolektif ini artinya ya diterapkannya aturan-aturan Islam, diterapkannya aturan-aturan Allah dalam seluruh aspek kehidupan oleh kaum muslimin. Ini adalah derajat takwa secara kolektif. Jadi saum Ramadan tidak hanya bisa mengantarkan pemeluknya hanya sebatas takwa secara individu, tetapi juga harus takwa secara kolektif. Diterapkannya aturan-aturan Allah, diterapkannya hukum-hukum Islam, diterapkannya aturan-aturan Islam di seluruh aspek kehidupan oleh umat Islam. Ya. Ini adalah tujuan kita semuanya. Pemirsa Kormaku yang berbahagia, pemirsa Kormaku, para sahabat, anak-anakku, para santri Khair Ummah yang berbahagia dimanapun berada. Ketika kita sudah memahami bahwa Ramadan ini bulan ketaatan, ya, bulan ketaatan, maka tidak salah jika bulan Ramadan ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk mewujudkan persatuan umat. Ya. Minimal penyadaran bahwa umat Islam itu harus bersatu, bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sebuah kesalahan. Saat ini kaum muslimin menjalankan ibadah Ramadan dalam keprihatinan. Ini tentu berbeda dengan ibadah saum Ramadan yang dijalani oleh kaum muslimin dulu ketika kaum muslimin masih punya kepemimpinan Islam di seluruh dunia. Nah, sekarang kita menjalankan ibadah saum Ramadan dengan tidak adanya pemimpin kaum muslimin yang menjalankan aturan-aturan Islam. Kita saat ini ada di lingkup penguasa yang sekuler, ya, yang memisahkan antara agama dengan kehidupan, sehingga suasananya akan sangat berlainan. Derajat takwa yang dicapai juga tentu berlainan. Maka ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan ini, maka kemudian kita harus bersungguh-sungguh untuk menjadikan Islam itu bukan hanya sebatas agama yang dipeluk oleh individu kita saja, tetapi kita juga harus menyebarkan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, untuk menyatukan alam ini, menyatukan kaum muslimin, bukan hanya menyatukan kaum muslimin sebenarnya. Karena Islam ini rahmatan lil alamin, Islam ini tidak hanya untuk kaum muslimin saja. Jadi Islam ini diturunkan juga untuk umat lain saja, untuk seluruh manusia. Ya, untuk seluruh manusia. Seandainya orang-orang kafir betapa indahnya hidup di bawah naungan Islam, maka mereka akan meminta agar penguasa itu menerapkan aturan Islam. Tentu dengan Islam yang benar, ya, penerapan aturan Islam yang benar.
Kenapa? Karena memang Islam ini diturunkan bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi juga untuk orang kafir. Islam juga untuk umat-umat selain Islam. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak dan agama yang benar, agar ditampakkannya atas agama-agama semuanya. Jadi agar agama Islam itu ditampakkan, diunggulkan di atas agama-agama yang lainnya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik mereka tidak senang, meskipun mereka benci. Jadi tujuan Islam diturunkan itu adalah untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia. Makanya kaum muslimin ini ketika saat ini eksis berada ya, itu sebenarnya tidak hanya diciptakan untuk sekedar beribadah saja. Ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka khusus untuk umat Islam ada tambahan. Selain beribadah juga untuk berdakwah. Dari mana? Dari seruan-seruan yang di awal tadi, ya. Dari seruan-seruan yang ada tadi, bahwa umat Islam itu punya kewajiban untuk menyebarkan Islam ke seluruh umat manusia yang lainnya. Oleh karena itu, cara pertama yang harus dilakukan apa? Mempersatukan seluruh kaum muslimin di dalam satu kepemimpinan. Ya. Mempersatukan umat-umat Islam yang terpecah dalam sekat-sekat nation ini, dalam negara-negara kecil ini, menjadi umat Islam yang satu, di bawah satu kepemimpinan yang menjalankan aturan Islam, yang akan mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Hanya dengan cara inilah maka permasalahan-permasalahan kaum muslimin yang ada di dunia ini bisa diselesaikan, ya. Baik permasalahan kecil maupun permasalahan yang besar. Ketika seorang muslim, ketika seluruh kaum muslimin dimanapun berada di bawah kepemimpinan yang universal di dunia Islam, ya, pemimpin Islam yang menerapkan aturan-aturan Islam, maka kepemimpinan Islam inilah yang bertanggung jawab untuk mengurusi, untuk memelihara urusan seluruh umat yang ada di dalamnya, baik ekonominya, politiknya, pendidikannya, sosial, budaya, semuanya diurusi. Dan Ramadan ini bisa menjadi momentum kita, untuk mendakwahkan Islam itu, untuk menyadarkan kepada seluruh umat manusia bahwa kita bersaudara, gitu. Apapun partainya, selama masih berakidah Islam, maka bersaudara, harus bersatu. Dengan kaum muslimin yang ada di Palestina, di Irak, Iran, Arab Saudi, kaum muslimin di Filipina, kaum muslimin di Cina, bersaudara, harus bersatu. Semua harus punya keinginan yang sama, keinginan untuk bersatu, keinginan untuk mau disatukan. Harus punya keinginan untuk menjadi saudara yang apabila disakiti, maka akan merasakan sakitnya. Ini adalah momentum kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah, tunduk patuh kepada Allah SWT, sehingga kita betul-betul mau menerima dengan sangat rendah hati, rendah diri, bahwa aturan yang diturunkan oleh Allah kepada kita itu adalah benar dan semuanya harus dijalankan. Pemirsa kurmaku yang berbahagia, pandangan seperti ini, pemahaman seperti ini harus kita tanamkan dalam diri kita, juga dalam diri keluarga kita, masyarakat kita kaum muslimin, bahwa kita ini adalah umat yang satu, ya. Bahwa kita ini bukan umat yang bisa dipecah belah, bahwa kita ini adalah umat yang kuat, bahwa kita inilah umat yang harusnya diatur dengan aturan-aturan Allah. Jadi Islam itu adalah sistem kehidupan. Islam itu adalah sistem kehidupan yang mampu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, adat.
diatur dalam Islam. Islam adalah sistem kehidupan. Islam bukan hanya ibadah ritual saja. Islam bukan hanya agama yang mengajarkan untuk beribadah kepada Sang Penciptanya saja. Islam bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, ibadah haji, bukan. Islam adalah sebuah agama sebuah sistem kehidupan yang paripurna. Jadi Islam itu mengatur hubungan kita dengan Allah, ya, seperti bagaimana cara beribadah, akidah kita. Islam juga mengatur hubungan kita dengan sendiri, bagaimana kita makan, ya, makanan kita, umat malbusat, makanan dan pakaian itu diatur dalam Islam juga. Islam juga mengatur tentang muamalat dan juga ukubat. Sistem sanksi dalam Islam diatur. Sistem sanksi dalam Islam diatur untuk menimbulkan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Dan ini harus difahami oleh kita semua, bahwa kita adalah umat yang satu, bahwa kita harus mewujudkan kepada tercapainya persatuan seluruh umat yang mau diatur dengan aturan Allah. Pemirsa kurma yang dimuliakan oleh Allah, apakah hal seperti ini bisa? Meskipun berat, tapi bisa. Ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kan bulan kesabaran, ya. Jadi kita harus sabar. Meskipun upaya untuk mempersatukan kaum muslimin ini berat, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Ini bisa. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk bersabar dalam ketaatan, ya. Artinya ketika kita berdakwah, sesungguhnya itu juga bagian dari bersabar dalam ketaatan. Ketaatan untuk ikut mendakwahkan Islam ke tengah-tengah umat manusia. Nah, ini nampaknya waktu sudah mau habis, ya. Nah, baik, intinya adalah bahwa kaum muslimin harus bersabar. Bersabar bukan hanya sekedar diam, tetapi bersabar dalam hal ini adalah berjuang. Bersabar adalah dengan menyampaikan, bersabar adalah dengan berdakwah. Ingat bahwa kita ini adalah umat yang mulia. Kita adalah umat yang mulia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Di situ Allah itu telah menjadikan kita umat Islam itu sebagai umatan wasaton, ya. Umatan wasaton ini seringkali diartikan sebagai umat tengah-tengah, umat netral, kanan enggak, kiri enggak, umat yang bingung. Tetapi itu definisi yang keliru, ya, definisi yang keliru. Jadi umatan wasatan itu adalah khiyaran adulan bainal ummah, umat pilihan, umat terbaik. Umat Islam itu adalah umatan wasatan, umat terbaik yang ada di antara umat-umat yang lain. Maka sebagai umat terbaik ada kewajiban, ya, ada kewajiban untuk mendakwahkan Islam. Karena umat ini akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lainnya. Ya. Umat Islam itu kalau digambarkan dalam bentuk piramida, ya, pertengahan itu umat Islam ada di pucuk piramida. Dia mengawasi sebagai saksi bagi umat-umat yang lain, dan Rasul sebagai saksi bagi umat Islam ini. Jadi umat Islam sebagai umatan wasaton itu bukan berarti bahwa umat Islam itu adalah umat yang netral, bukan. Umat Islam bukanlah umat yang tengah-tengah, yang bingung, mau memihak ke kiri nggak berani, mau memihak ke kanan nggak berani, bukan. Umatan wasaton di sini adalah khiyaran adulan bainal ummah. Jadi umat terbaik, umat yang adil, yang ada di tengah-tengah umat, yang akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Dan oleh karena itu maka kewajiban kaum muslimin bukan hanya sekedar beribadah saja, tapi kewajiban kaum muslimin ada tambahannya, yaitu berdakwah. Karena kaum muslimin nantinya akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam acara kajian online Ramadan bersama Khair Ummah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.